Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah umrah i'tikaf Aliyatur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita hingga saat ini, hingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa, demikian pula menjalankan salat malam atau qiyamul lail, yang semoga kita mendapatkan pahala yang melimpah tatkala kita kerjakan di tempat yang mulia ini. Untuk mengisi waktu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan sedikit memberikan rekaman kajian yang bisa didengarkan oleh para jemaah sekalian dimanapun antum berada, yaitu pembahasan yang akan kita sampaikan terkait dengan 10 amalan yang pahalanya akan mengalir setelah kita meninggal dunia, yang kita ambil dari risalah yang disusun oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, Ashrun Yajri Thawabuha Ba'dal Mamat, 10 amalan yang pahalanya akan mengalir setelah meninggal dunia. Di sini beliau menyampaikan bahwa di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tatkala kita telah kehabisan usia, tatkala kita telah berada di alam kubur, ada amalan-amalan yang tidak terputus. Manusia setelah meninggal dunia tidak akan mungkin bisa beramal kembali, karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya kullu bani Adam atau idza mata banu Adam inqata amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali 3 perkara. Ini menunjukkan bahwa semua manusia akan terputus amalannya ketika ia telah meninggal dunia. Tetapi Nabi SAW memberikan pengecualian. Dan di dalam hadis tersebut ada 3. Adapun di sini Fadilatul Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala memberikan beberapa hadis yang sahih yang akan menjadi bahasan utama materi kita saat ini, ya. Hadis yang pertama, beliau membawakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautih wa huwa fi qabrih." Ada 7 amalan yang pahalanya akan mengalir bagi seorang hamba setelah ia meninggal dunia di alam kuburnya. Man 'allama ilman, yang pertama orang yang mengajarkan ilmu. Au tara nahran, atau orang yang mengalirkan sungai, mengalirkan aliran sungai. Au hafara bi'ran, atau menggali sumur. Au ghurasa nakhlan, atau menanam pohon, ya, pohon kurma. Au bana masjidan, atau membangun masjid. Au warrasa mushafan, atau mewariskan mushaf. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau meninggalkan anak yang akan memintakan ampunan bagi orang tuanya setelah meninggal dunia. Ini adalah 7 amalan yang disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Ada pula hadis yang lain, hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut." Ada 4 amalan yang akan mengalir bagi mereka orang-orang yang telah meninggal dunia setelah mereka meninggal. Rajulun mata murabitan fi sabilillah, seseorang yang berjaga, yang dia mati dalam rangka menjaga keamanan di jalan Allah.
wa rajulun 'allama 'ilman fa ajruhu yajri 'alaihi ma 'umila bih. Dan seseorang yang mengajarkan ilmu, maka pahalanya akan mengalir apabila ilmu tersebut diamalkan. Wa rajulun ajra shadaqatan fa ajruha yajri 'alaihi ma jarat 'alaihi. Dan seseorang yang mengeluarkan sedekah, maka pahalanya akan mengalir baginya selama sedekah itu dimanfaatkan. Wa rajulun taraka waladan salihan yad'ulah. Dan seseorang yang ia meninggalkan anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya tersebut. Nah, ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, 4 golongan yang disebutkan di dalam hadis Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian ada lagi hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diantara yang disebutkan di sini adalah ya au baitan libni sabili bana. Di antara inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Sungguhnya di antara yang akan didapatkan oleh seorang mukmin dari amalannya, kebaikan-kebaikannya setelah ia meninggal dunia, di antaranya adalah aubaitan lib. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimallah, mohon maaf mungkin apabila sempat terputus ya audionya. Di sini kita akan mulai untuk mengurutkan ada 10 amalan yang bisa dijadikan sebagai sarana agar pahala itu tetap mengalir setelah kita meninggal dunia. Beliau mengatakan yang pertama, al-amalul awal ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu. Ya. Dan hadisnya sudah kita sampaikan tadi, hadis yang pertama ya, bahwasanya ada 7 amalan bagi seorang hamba yang setelah ia meninggal dunia ia akan mendapatkan pahala ketika ia berada di alam kubur. Yang pertama adalah man 'allama ilman, seseorang yang mengajarkan ilmu. Ya. Nah, ilmu agama ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ajarkan kepada siapapun dan ilmu itu dimanfaatkan dan diamalkan, maka setiap ilmu itu diamalkan kita akan mendapatkan pahalanya. Dan ini termasuk di antara hal yang menjadikan ilmu itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan seorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu. Maka sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa menuntut ilmu agama semampu kita. Jika memungkinkan kita menuntut ilmu agama di sebuah pesantren atau di sebuah kampus-kampus Islami yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka setelah kita mendapatkan ilmu, lalu kita ajarkan kepada anak kita, kepada keluarga kita, maka setiap amalan yang mereka kerjakan kita akan mendapatkan manfaatnya. Demikian pula apabila kita ajarkan kepada masyarakat secara umum. Misalkan kita mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat secara umum, maka setiap bacaan Quran yang mereka baca, kita akan mendapatkan aliran pahala meskipun kita telah meninggal dunia. Tatkala kita mengajarkan masyarakat sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka setiap mereka mengerjakan sholat, kita akan mendapatkan pahala dari ilmu yang kita ajarkan. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, manfaatkanlah waktu yang kita miliki, usia yang masih kita dapatkan untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Setelah kita pulang nanti dari tanah suci dan kita kembali ke rumah kita setelah bulan Ramadan,
maka mari kita galakkan kembali antusias kita untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Karena pahalanya tidak akan terputus ketika kita mengajarkan ilmu tersebut, meskipun itu hal yang remeh, hal yang sepele. Selama ilmu itu diamalkan, kita akan mendapatkan aliran pahalanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.